Asal-usul Mandailing, sejarah dan kebesaran marga-marga. Secara garis besar, Mandailing adalah salah satu suku yang banyak ditemui di utara Pulau Sumatera, atau lebih spesifik berada di selatan Provinsi Sumatera Utara. Suku ini memiliki ikatan darah, nasab, bahasa, aksara, sistem sosial, kesenian, adat dan kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan Batak dan Melayu. Generalisasi kata Batak terhadap etnis Mandailing umumnya tak dapat diterima oleh keturunan asli wilayah itu, meski sebagian masih mengakui dirinya bagian dari suku Batak. Abdul Razak Lubis dalam bukunya Mandailing Batak mengemukakan bahwa penjajahan Belanda di Sumatera menyebabkan Mandailing menjadi bagian dari suku Batak berdasarkan aturan irisan yang dibuat untuk mengklasifikasi dan membuat tipologi. Akibatnya, suku Mandailing melebur menjadi satu yang dinamai suku Batak Mandailing di Indonesia dan suku Melayu Mandailing di Malaysia. Mengenai sejarah Mandailing, M. Dolok Lubis dalam bukunya Mandailing Sejarah, Adat dan Arsitektur Mandailing menjelaskan bahwa keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14 dengan dicantumkannya nama Mandailing dalam Sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 Kakawin. Hasil karya Prapanca sebagai daerah ekspansi Majapahit sekitar tahun 1287 Cakah atau 1365 ke beberapa wilayah di luar Jawa. Berabad sebelum Prapanca, di Mandailing telah tumbuh masyarakat berbudaya tinggi atau berdasarkan catatan sejarah serangan Rajendra Chola dari India pada tahun 1023 Masehi ke Kerajaan Panai. Di hulu Sungai Barumun atau di sepanjang aliran Sungai Batang Panai, mulai dari Binanga, Portibi di Gunung Tua hingga lembah pegunungan di Sibual-Buali di Sipiro. Hal ini ditandai dengan adanya masyarakat bermarga Panai di Sipiro, Angkola dan Mandailing. Budayawan Mandailing, Jet Pangaduan Lubis dalam bukunya Kisah Asal-Usul Marga Mandailing, nama Mandailing disebut berasal dari kata Mandai hilang atau bahasa Minangkabau artinya ibu yang hilang. Kata Manda hilang, kata Mandalay atau nama kota di Burma, dan kata Mandala Holing atau nama kerajaan di Portibi Gunung Tua. Munda adalah nama bangsa di India Utara yang menyingkir ke selatan pada tahun 1500 sebelum Masehi karena desakan bangsa Arya. Sebagian bangsa Munda masuk ke Sumatera melalui Pelabuhan Barus di pantai barat Sumatera. Mandailing memiliki riwayat asal-usul marga yang diyakini berawal sejak abad ke-9 atau ke-10. Mayoritas marga yang ada di Mandailing adalah Lubis dan Nasution. Nenek moyang marga Lubis yang bernama Angin Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Angin Bugis atau Sultan Bugis berlayar dan menetap di Utapanopan atau sekarang Kota Nopan, dan mengembangkan keturunannya sampai pada anak yang bergelar Namora Pandebosi ketiga. Marga Utasuhud adalah generasi berikutnya dari keturunan Namora Pandebosi III yang berasal dari ibu yang berbeda dan menetap di daerah Guluan Gajah. Marga Rahab dan Nasibuan juga merupakan keturunan Namora Pandebosi ketiga yang menetap di daerah Portibi, Padang Bola. Marga Pulungan berasal dari Sultan Pulungan yang merupakan keturunan kelima dari Namora Pandebosi dengan istri pertamanya yang berasal dari Angkola. Sedangkan pembawa marga Nasution adalah Barowarna Sakti, anak hasil pernikahan antara Batara Pinayungan atau dari Kerajaan Pagarayung
dengan Lindung Bulan dan adik perempuan Sultan Pulungan yang menetap di Panyabungan Tonga. Moyang marga Rangkuti dan Parinduri adalah Mangaraja Sultan Pane yang berasal dari Kerajaan Panai, Padang Lawas. Keturunan Sultan Pane, Datu Janggut Marpayung, Aji dijuluki orang nan ditakuti dan berubah menjadi Rangkuti yang menetap di Hutalobu Mandala Sena atau Aik Marian. Keturunan Datu Janggut Marpayung Aji tersebar ke beberapa tempat dan salah satunya ke daerah Tamiang membawa marga Parinduri. Nenek moyang marga Batubara, Matondang dan Daulay bernama Parmato Sopia dan Datu Bicu Rayo atau dua orang pemimpin serombongan orang Melayu berasal dari Batubara Asahan. Selain masyarakat bermarga, daerah Mandailing telah didiami 3 suku lainnya jauh sebelum abad ke-10, yaitu suku Sakai, suku Hulu Muara Sipongi, dan suku Lubu Siladang. Suku Sakai bermukim di hulu sungai kecil dan beberapa juga ditemukan di daerah Dumai dan Duri serta Malaysia. Suku Hulu Muara Sipongi diduga berasal dari Riau, sedangkan bahasa dan adatnya mirip dengan bahasa dan adat Riau serta Padang Pesisir. Suku Lubu Siladang bermukim di lereng Gunung Torsihite. Bahasa dan adatnya berbeda dengan bahasa dan adat Mandailing dan Melayu. Pendapat lain menyebutkan bahwa suku Mandailing di Sumatera Utara lahir di bawah pengaruh kaum Padri yang memerintah Minangkabau di tanah datar. Hasilnya, suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam dan suku ini juga tersebar di Malaysia, tepatnya di Selangor dan Perak. Suku ini juga memiliki keterkaitan dengan suku Angkola Tapanuli Selatan. Budayawan Mandailing Angkola, Basyaral Hamidi Arahab mengemukakan, umumnya nenek moyang Mandailing merantau ke Semenanjung karena Perang Padri pada tahun 1816-33. Ada yang menuntut ilmu agama, berniaga, membuka huta, atau beraja yang baru, membawa diri karena perselisihan paham di kalangan keluarga atau menghindarkan penjajahan Belanda. Seperti kebanyakan masyarakat di dunia, masyarakat Mandailing adalah patrilineal, yaitu mengikuti nasab keturunan ayahnya. Karena itu hanya laki-laki saja yang bisa menyambung marga orang tuanya. Sebagaimana orang Arab dan Cina, orang Mandailing mempunyai pengetahuan mengenai silsilah mereka sampai beberapa keturunan sekaligus riwayat nenek moyang mereka. Struktur adat dan sistem sosial. Dalam pelaksanaan adat dan hukum adatnya, Mandailing menggunakan satu struktur sistem adat yang disebut Dalian Natolu atau Tungku yang 3. Masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terdiri atas kahanggi atau kelompok orang semarga, mora atau kelompok kerabat pemberi anak gadis, dan anak boru, kelompok kerabat penerima anak gadis. Ketiga unsur ini senantiasa selalu bersama dalam setiap pelaksanaan kegiatan adat seperti horja atau pekerjaan atau pesta, yaitu 3 jenis, yaitu yang pertama, Horja Siriaon adalah kegiatan kegembiraan meliputi upacara kelahiran atau tubuhan anak, memasuki rumah baru atau marbokot bagas ima baru, dan mengawinkan anak Harwan Boru. Yang kedua, Horja Siluluton atau upacara kematian, dan ketiga, Horja Siwalon atau gotong royong. Sistem pemerintah di Mandailing sebelum datangnya Belanda merupakan pemerintah yang dipimpin oleh pengetua-pengetuaan adat, yaitu Raja dan Namoran atau ras sebagai pemegang kekuasaan dan adat. Raja di Mandailing terdiri atas beberapa jenis, yaitu Panusunan atau raja tertinggi,
Hihutan atau di bawah Panusunan. Pamusu atau Raja Satu Huta tunduk pada Panusunan dan Pamusu. Sioban Ripe atau di bawah Raja Pamusu, dan Suhu atau di bawah Pamusu dan Sioban Ripe, tetapi tidak terdapat di semua huta. Semua raja Panusunan yang ada di Mandailing berasal dari satu keturunan, yaitu Marga Lubis di Mandailing Julu dan Marga Nasution di Mandailing Godang, yang masing-masing berdaulat penuh di wilayahnya. Namora Natoras terdiri atas Namora atau orang yang menjadi kepala dari tiap perempuan kaum kerabat raja yang merupakan kahanggi raja. Natoras atau seorang yang tertua dari satu perempuan. Suhu atau orang yang semarga dengan Raja Panusunan atau Pamusu tetapi bukan satu keturunan raja. Dan Bayul-Bayul Nagodang atau mereka yang tidak semarga dengan raja yang datang bersama-sama pada waktu tertentu ke huta tersebut. Sistem sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing sangat menghormati dan menghargai orang tua. Namun demikian, orang tua yang dihormati tidak lantas tinggi hati, tetapi justru mengayomi semua kerabat, saudara, bahkan orang lain yang bukan siapa-siapa bagi mereka dalam melaksanakan setiap aktivitas di dalam huta. Marga-marga di Mandailing. Menurut Abdullah Lubis, penulis asal Mandailing, marga-marga di Mandailing Julu dan Pakantan adalah Lubis yang terbagi kepada Lubis Hutanopan dan Lubis Singasoro, Nasution, Parinduri, Batubara, Matondang, Daulay, Naimunte, Hasibuan, dan Pulungan. Marga-marga di Mandailing Godang pula adalah Nasution yang terbagi kepada Nasution Panyabungan, Tambangan, Borotan, Lantap, Jior, Tonga, Dolo, Maga, Pidoli, dan lain-lain. Lubis Hasibuan Arahap Batubara, Matondang atau keturunan Hasibuan, Rangkuti, Mardia, Parinduri, Batu Nabolon, Pulungan, Rambe, Manggintir, Naimunte, Panggabean, Tangga Ambeng, dan Margara atau Rangkuti, Mardia, dan Parinduri asalnya satu marga. Menurut Basral Ahmidi Arahap, di daerah Angkola dan Sepiro terdapat marga-marga Pulungan, Baumi, Arahap, Siregar, Dalimunte, dan Daulay. Juga terdapat marga-marga Arahap, Siregar, Hasibuan, Daulay, Dalimunte, Pulungan, Nasution, dan Lubis di Padang Lawas. Selain di Mandailing Natal, suku Mandailing juga banyak tersebar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidimpuan. Kelompok pertama yang datang di wilayah tersebut adalah Pulungan dan Nasution. Seiring waktu, kini populasi orang Mandailing tersebar luas ke penjuru Indonesia dan luar negeri. Mereka mudah dikenal karena adanya identitas marga yang melekat pada nama mereka.